Haul. Haul dari kata hala yahulu haulan, artinya 1 tahun. Makanya dalam membayar zakat itu ada namanya, syaratnya mesti cukup 1 haul. Gaji disimpan dalam tabungan mesti ada nisab 85 gram emas, mesti disimpan dalam 1 tahun. Disimpan dari tanggal 1 Muharram ke tanggal 1 Muharram 1443 1444, cukup 1 haul, maka disebut dia sudah cukup 1 tahun menurut hitungan bulan Qamariyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Itu makna haul. Jadi apa makna haul? 1 tahun diperingati, tahun berikutnya, supaya nanti kalau kita pulang ke rumah ditanya tetangga, kawan, sahabat yang tak ikut, dari mana tadi? Dari pesantren Kupe Darut Tauhid. Apa acaranya? Haul. Apa arti haul itu? Pokoknya haul lah. Udah, insya Allah udah bisa jelaskan. Dia kalau berulang, Ustaz mau nunjukkan cincinnya, oke. Kita ikut Muslim, Bukhari, Muslim, Bukhari, Muslim, Bukhari, Muslim. Muslim meninggal 261. Apakah 261 masuk 3 abad pertama? Masuk. Maka kita pengikut salaf. Tapi kita bukan salaf. Ketika Abu Bakar Al-Iman dalam hatinya berkata-kata, bagaimana akidahku? Bagaimana akidahku? Datang dia ke majelis Syekh Abdul Qadir Jilani. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani berkata, belum lagi muridnya berkata, dia langsung mengatakan, aqidatuna aqidatus salaf wa aqidatus sahabah. Akidah kita mengikut salaf dan sahabat Nabi. Tahu dia apa yang ada dalam hatiku ya? Kok tahu dia? Langsung menoleh. Ketika dia menoleh, mata Syekh Abdul Qadir Jilani pun menatap dia. Tadi dalam hatinya pertama ragu tentang akidah, langsung dijelaskan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dalam hatinya, kok bisa Tuan Guru ini tahu? Ditengoknya, mata Syekh pun menengok dua kali dia kena. Yang terakhir, apa kata Syekh Abdul Qadir? Tahu. Wah, ini yang tahu itu, bahwa kening Ustaz sudah berkeringat. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir Jilani kepada Abu Bakar Al-Iman, irji ila baitik qad raja'a abuk. Pulanglah kau ke rumah wahai Abu Bakar, karena ayahmu baru saja pulang di rumah. Ayahnya sudah lama keluar kota dan dia tidak tahu sekarang pulang atau tidak. Saat itu apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Pulanglah engkau wahai Abu Bakar Al-Iman, karena ayahmu sudah berada di rumah. 3-0 dia kena. Pertama, masalah akidah. Kedua, tatapan mata menoleh. Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Jilani menyuruh dia pulang karena ayahnya baru saja pulang ke rumah. Riwayat lain, Syekh Abdul Qadir Jilani punya seorang muridnya ini sangat suka ikut pengajian. Syekh Abdul Qadir Jilani pagi, petang, siang, malam dia ikut pengajian. Akhirnya suatu malam muridnya ini mimpi basah, mimpi kena hujan. Maaf cakap mimpi basah, junub dia. Musim dingin di Arab itu dingin minta ampun. Mau mandi tak ada air hangat, mau cepat ikut pengajian. Akhirnya dia pun datang ke pengajian dalam keadaan junub. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Hadarta majlisi wa anta junub. Kau hadir ke majlisku dalam keadaan junub wahai fulan bin fulan, dan engkau tak mandi karena takut kedinginan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di antara karamah-karamah beliau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karamah berikutnya, suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan kepada murid-muridnya, ayo kita keluar, ayo kita keluar. Muridnya satu persatu keluar, satu persatu keluar. Jumlah muridnya 300 orang. Keluar. Setelah habis semua muridnya keluar, atap pun jatuh.
Tak sama macam berita kemarin sore, 3 anak SD pecah kepalanya gara-gara atap jatuh. Dari mana dia bisa tahu itu? Sekarang ada juga orang yang bisa tahu apa yang terjadi akan datang, tapi dia tahu karena dari setan. Makanya beda Syekh Abdul Qadir Jilani dengan yang lain. Syekh Abdul Qadir Jilani yang kitabnya dikaji oleh Tuan Guru Kiai Haji Salahuddin Sartawi, Al-Fathur Rabbani. Fatah, terbuka pintu hati, terbuka kasyaf hijabnya. Tapi Rabbani, Al-Fathur Rabbani, terbuka dari Allah. Karena ada satu lagi namanya Al-Fathus Syaitani, terbuka karena dari setan.